Di slide saya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya pagi hari ini perkuliahan tentang penyakit jaringan penyangga gigi dan kelainan jaringan lunak rongga mulut pada anak. Ya, seperti diketahui Anda sudah tahu yang disebut penyangga gigi. Ya, tulang-tulang alveolaris itu adalah jaringan penyangga gigi ya. Jadi Anda harus tahu semuanya dan jaringan sekitarnya yang meliputi jaringan penyangga gigi adalah jaringan lunak pada rongga mulut ya, termasuk gusi dan lain-lain. Oke, slide. Kelainan jaringan lunak rongga mulut pada anak ya, itu lesi dibagi dalam lesi ulceratif, pembengkakan jaringan lunak ya, lesi putih dan lesi merah ya, dan juga lesi berwarna gelap. Ini dulu empat besar ini yang harus Anda ketahui ya. Jadi ada 4 lesi ulceratif pada dan pembengkakan jaringan lunak dan lesi putih dan lesi merah dan lesi berwarna gelap. Lanjut. Pertama-tama apa yang disebut recurrent aphthous stomatitis ya. Jadi ini pada jaringan lunak stomatitis itu Anda tahu ya apa stomatitis, tapi ini bersifat recurrent ya, dia bisa muncul lagi dan disebut yang disingkat RAS, rahasia recurrent aphthous stomatitis. Ulcer ini merupakan suatu ulcer kambuhan ya, bisa bersifat tunggal atau multiple ya. Maksud tunggal ini dia terjadi lesi satu lesi saja ya dalam rongga mulut pada jaringan rongga mulut. Tapi kalau yang multiple itu banyak di rongga mulut, banyak itu penuh dengan ulcer yang kambuh ya, stomatitis. Seperti apa ya, stomatitis itu kan itu kalau bahasa Jawa tuh seperti lumpangan ya, gom ya, dan bersifat kronis, eh, periodik, disertai gejala sakit ya. Lokasinya pada permukaan mukosa, tidak tidak mempunyai keratin ya, jaringan keratin, mukosa bukal, labial, sentral lidah, semua tidak berkeratin ya. Bentuk bulat dan simetris. Gejala 24 jam merasa sakit pada mukosa seperti terbakar dan kemudian timbul papula putih dan pecah menjadi ulcer ya. Lanjut, terapinya adalah simptomatis ya. Kemudian diberi salep Orabis pada kasus ringan atau kumur-kumur chlorhexidine, dan apabila berat bisa dilakukan pemberian salep secara topikal corticosteroid ya atau sistemik ya. Tapi untuk amannya, karena obat-obatan corticosteroid itu adalah unlimited ya. Jadi dia akan bekerja terus. Lebih baik secara topikal, jangan sistemik ya. Prognosenya baik, tapi lesi yang besar biasanya dapat menimbulkan skar. Skar ada cicatrix ya, jadi bekas ya.
Differential diagnosisnya traumatic ulcer. Traumatic ulcer ini biasanya karena trauma ya, karena gigitan atau gosok gigi ya, yang trauma karena gosok gigi. Anda kan pasti pernah ya waktu gosok gigi tahu-tahu apa menyentuh pada jaringan-jaringan keras ya, sakit itu biasanya. Kemudian herpetic ulcer, secondary herpetic ulcer. Herpetic itu ulcer adalah ulcer yang disebabkan herpes ya, atau chronic Crohn disease, Behcet syndrome, celiac disease ya, neutropenic ulcer, dan PFA APA syndrome. Ini Anda cari sendiri maksudnya apa yang disebut Crohn disease, Behcet syndrome, Anda bisa cari sendiri ya. Kemudian lanjut, kontak alergi ya. Ini macam-macam ya yang disebabkan oleh alergi ya. Klinisnya eritemanya yang lebar, physical ulcer dan sakit. Ini biasanya karena bahan-bahan alergen ya yang bisa menimbulkan alergi. Biasanya itu ini gigi apa ya? Pada anak kadang-kadang kan juga diberikan gigi palsu ya karena tanggal prematur, jadi harus diberi gigi palsu sementara untuk mempertahankan ruang yang ada ya, supaya tidak terjadi penyempitan pada ruang. Ini kadang-kadang bisa menimbulkan alergen ya. Dan juga misalnya kalau dulu adalah pakai tambalan amalgam ya. Sekarang udah kita tidak pakai amalgam karena sifatnya adalah sifat yang racun ya. Differential diagnosisnya adalah obtus ulcer, angular cheilitis, yang secondary herpetic ulcer. Lanjut, herpes labialis ya, ini disebabkan oleh herpes. Dan biasanya ini kambuhan juga ya. Dan biasanya pakai obat-obatannya antivirus ya. Kita mempergunakan antivirus dan secara topikal. Dan ini kalau sudah ada herpes begini, harus dikonsultasikan sama dokter anak ya, kalau pada pasien anak, supaya terjadi penanganan yang lebih baik. Lanjut, angular cheilitis ya. Ini pada sudut mulut biasanya terjadi luka-luka pada sudut-sudut mulut ya. Dan ini biasanya nyeri dan rasa kering. Ini disebabkan oleh defisiensi vitamin B kompleks ya. Kemudian karena memakai gigi palsu juga bisa ya. FE, defisiensi FE ya. Dan juga kebiasaan bernafas melalui mulut. Ya. Ini membasahi bibir dengan air ludah, menjilat samping mulut dan sering mengeluarkan air. Karena ada rasa sakit ya, jadi bisa mengeces itu anak itu ya. Hampir sama dengan herpes labialis. Terapinya ialah menghindari faktor etiologinya, plus pembasahan pada bibir dan pemberian antifungi atau antibiotik bila diperlukan ya. Tapi ini sifatnya biasanya kalau secara faktor-faktor etiologinya kita hilangkan, akan hilang sendiri. Dan perlu ditambahin vitamin-vitamin ya, sama vitamin B kompleks yang ada Fe-nya dan juga vitamin C.
ya. Prognosenya bagus ya, tapi dapat sembuh kembali ya dan menghilangkan scar. Kalau dalam lukanya besar itu ada cicatrix ya pada sudut bibir. Lanjut, traumatic ulcer tadi udah saya sebutkan ya. Ini tadi sikat gigi, kelamet, gigi tiruan, tapi restorasi yang tajam ya dan tepi gigi yang tajam. Traumanya adalah dengan H2O2, NaOCl disemprotkan ya pada daerah-daerah yang traumatic ulcer. Ini disebabkan trauma kimia ya. Jadi pakai obat-obatan itu, sterilisasi ya, itu bisa terjadi traumatic ulcer. Ya terapinya kita kurangi penyebabnya secara simptomatis dan meningkatkan oral hygiene. DD-nya seperti ras tadi ya. Lanjut. Oke, erythema multiforme ya. Oke, kemerahan mudah pecah, ulcer tidak teratur, bisa recurrent ya, karena reaksi sensitivitas ya. Kemudian pemicunya adalah infeksi bakteri, jamur, virus, herpes simplex, dan lain-lainnya. Terapi simptomatik ya, faktor penyebab kita hilangkan, dan akan hilang sendiri, tapi juga bisa mempergunakan analgesik topikal kalau berat. Penggunaan kortikosteroid bila dibutuhkan ya, tapi bila dengan simptomatik biasa secara rutin dan meningkatkan oral hygiene dan akan sembuh sendiri. Lanjut. Pseudomembranous candidiosis ya atau teras ini bentukan semuanya hampir sama ya. Tinggal Anda melihat faktor-faktor penyebabnya ya. Tapi pada candidiosis ada terjadi plak yang putih tebal ya. Kemudian ada daerah kemerahan dan berdarah ya. Biasanya kalau candidiasis itu disebabkan oleh jamur candida ya. Ini biasanya pada apa? Pada pemberian anak-anak yang menderita kanker ya. Jadi pada daerah rongga mulutnya karena terapi radiologi terapi ya, radioterapi sehingga akan menimbulkan kandida tersebut ya. Kandida albicannya akan timbul banyak sekali. Biasanya di sini diobati oleh antifungal ya, secara sistemik diminum dan juga anti topikal dan pengerokan pada daerah-daerah yang plak putih tersebut ya. Jadi ini betul-betul harus diperhatikan ya cara-cara anak-anak yang mempunyai radioterapi pada penyakit kankernya ya. Dan ini perlu kita kerjasama juga ya dengan dokter anak dan juga radiolognya ya. Oke, lanjut. Lanjut Mbak Safira. Linea albabucalis ya. Ini timbul karena waktu erupsi gigi ya. Dan warna putih asimptomatik, tidak ada penyebab ya. Halus pada mukosa. Ini akan hilang sendiri ya bila sudah terjadi erupsi gigi secara normal ya, full eruptif baru bisa
hilang sendirinya. Lanjut. Ini sama disebabkan oleh jamur ya. Biasanya di sini apa lesi-lesinya merasa ada rasa terbakar, kemudian bau mulutnya ya tidak 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 enak ya. Biasanya ini oleh karena ada terapi antibiotik dan defisiensi zat besi yang kronis ya. Terapi penghentian ada faktor penyebabnya kita hentikan, kemudian ditambah antifungi, topikal dan sistemik dan terapi simptomatis, yaitu dihilangkan faktor-faktor penyebabnya. Oke, lanjut. Geographic tongue ya. Ada gambaran seperti bumi ya. Jadi seperti apa? Gambaran atlas ya. Atlas bumi itu ya. Tapi ini biasanya normal aja ya. Dan makin besar dia akan hilang sendirinya ya. Dan biasanya penyebabnya adalah herediter dan defisiensi nutrisi. Terapinya adalah peningkatan oral hygiene ya dan kontrol plak yang baik. Ini tidak ada keluhan biasanya ya, tidak ada keluhan dan pengobatan tidak diperlukan, dia akan hilang sendiri asal oral hygiene-nya dan kita lakukan dan kontrol plak yang baik. Lanjut. Amalgam tato ya. Ini disebabkan ada warna hitam ya daerah sekitarnya karena dari bahan amalgam yang masuk ke dalam jaringan mukosa. Biasanya faktor silvernya ya itu yang masuk dan ini sebetulnya racun ya, tidak digunakan lagi amalgam ya. Dan juga tidak perlu terapi tidak perlu dilakukan perawat kecuali bila besi itu merupakan neoplas melanotik. Tidak perlu khawatir. Yang penting adalah amalgamnya kita ganti ya. Kita ganti tumpatannya dengan tumpatan yang lain. Ya. Biasanya prognosenya warnanya itu akan permanen di jaringan mukosa ya. Tapi yang jelas sekarang Anda melakukan tindakan pembuangan bahan amalgam yang ada diganti tumpatan yang lain. Lanjut. Hemangioma. Angioma. Jadi hema ya. Ini ada faktor apa? Karena aliran darah ya vaskuler yang disebut hematoma vaskuler, permukaan halus, datar dan atau bentuk nudul-nudul berwarna merah sehingga keunguan. Ini bisa hemangioma adalah suatu tumor yang bersifat ginjal. Umumnya tunggal terjadi di daerah tertentu pada daerah jaringan lunak rongga mulut ya. Bila ditekan berwarna pucat muncul pada daerah bibir, biasanya bibir, lidah, dan mukosa bukal. Dan ini harusnya pemberian kortikosteroid ya, dan juga bedah laser ini bisa pada bedah mulut ya, dikonsultasikan bedah mulut. Dan DD-nya adalah limfangioma, yaitu tumor jinak ya pada daerah limfenod. Tapi ini harus hati-hati ya. Kalau sudah ada gambaran limfangioma maupun limfangioma harus jelas ya. Dan biasanya kita konsultasikan pada bedah mulut untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Oke, slide ya. Mukokel, nah, ini sering terjadi ya.
Nodul berisi cairan halus translucent timbul secara tiba-tiba dan fluktuasi, ya. Biasanya dari kelenjar saliva minor, ya, dan umumnya karena trauma, kemudian adanya obstruksi kelenjar saliva, jadi buntu, ya, dan sering terjadi pada mukosa labial bawah, bagian anterior ventral lidah. Biasanya terapi yang kita lakukan ada eksisi dan kita lakukan biopsi, ya. Eksisi atau biopsi, ya. Biasanya kalau kita biopsi itu langsung pecah, ya, jadi lunak kembali, tapi bisa bisa kambuh lagi, ya. Yang paling bagus adalah eksisi, kita ambil jaringan nodul itu, ya, dan harus bersih, ya. Itu mukokel, sering terjadi pada anak-anak. Oke, lanjut. Ranula, ya. Ini seperti mukokel, ya, dan terjadi di bawah lidah biasanya, ya. Karena aliran salivanya terhalang atau buntu pada kelenjar sublingual, jadi ductus Bartholin yang di bawah lidah, ya. Kemudian terapinya adalah marsupialisasi, mengincisi mukosa setempat dan menjahit sisi dinding pada dasar rongga mulut, ya. Jadi di marsupialisasi. Ngerti enggak marsupialisasi? Ya. Jadi di indisi kita ambil jaringan, kita ambil cairannya, kemudian kita jahit lagi, ya. Tapi ini bisa terjadi kekambuhan, ya. Oke, lanjut. Ya, setelah kemudian penyakit periodontal pada anak, ya. Lanjut slide. Ya, ini jaringan normalnya, ya. Jadi ada ligamen periodontal, tulang alveolar dan cementum, ya. Kalau normal bentuknya merah muda begini, ya. Lanjut. Ini sehat, ya. Bentukan sehat, ya, pada gigi sulung dan gigi permanen. Nanti apa bedanya pada gigi sulung, pada gigi permanen, pada jaringan periodontal, ya. Kalau pada gigi sulung itu lebih putih, ya. Kalau pada gigi permanen sudah agak warnanya berubah, agak kemerah-merah. Ini yang normal, yang sehat. Lanjut. Ya, ini Anda pelajari sendiri, ya. Bedanya periodontal anak dan periodontal dewasa, ya. Lanjut. Etiologi penyakit periodontal, faktor lokal dan faktor sekunder, ya. Faktor lokal adalah disebabkan adanya plak bakteri, ya, atau kalkulus. Jadi di sini sebetulnya oral hygiene, peningkatan oral hygiene yang baik akan menghilangkan faktor-faktor lokal, yaitu pada gigi yang maloklusi, kebiasaan buruk, ya. Biasanya kebiasaan buruk adalah bernafas melalui mulut dan tongue thrusting. Tongue thrusting itu adalah meludah, ya, apa, lidah. Lidah Anda, cara thrusting-nya, ya, tongue thrusting dia akan menimbulkan maloklusi, ya. Jadi hubungannya dengan bernafas dengan mulut, dan biasanya anak-anak juga mengeluarkan, apa, lidahnya dan juga erupsi gigi, ya. Jadi faktor penyakit periodontal ada erupsi gigi. Pada awal erupsi gigi itu akan terjadi penyakit-penyakit periodontal. Faktor sekundernya adalah masa pubertas, ya, kekurangan vitamin atau protein, obat-obatan,
pemberian obat-obatan, kehamilan, keturunan, metabolic disorder, dan hematological disorder yang disebabkan oleh faktor-faktor darah, ya, infeksi, virus, bakteri, dan jamur. Lanjut. Terjadi patomekanismenya. Jadi dalam ilmu patologi itu ada mekanismenya, ya, sehingga terjadinya suatu hal yang merupakan hal-hal yang merupakan patologi, ya, terjadi pada gingivitis. Ini lesi awal, gingivitis tahap awal, kemudian gingivitis tahap lanjut. Ini yang perlu Anda perhatikan semuanya, ya. Lesi awal. Biasanya pada tahap awal, begitu kita bersihkan penyebab-penyebabnya, dia akan hilang sendiri, ya. Karena hal ini disebabkan oleh deposit-deposit plak yang ada, dan ini perlu diperhatikan ada peningkatan oral hygiene, ya. Dan pada gingivitis tahap lanjut itu terjadi 2 atau 3 minggu dan gingivitisnya lebih parah, ya. Dan ada pembengkakan warna merah dan mudah berdarah. Ini faktor-faktornya biasanya karena akumulasi dan plak, ya. Lanjut. Lanjut, slide. Mbak. Mohon maaf, Prof. Ini sudah saya lanjut untuk patomekanisme periodontitis. Nah, tadi ya, gingivitis, ya. Oke. Iya, Prof. Yang Jadi tadi plak gingivitis akan meluas, ya. Yang patomekanismenya pada periodontitis itu kelanjutan dari faktor gingivitis tadi, ya. Jadi adanya plak yang masuk di daerah subgingival ke arah apikal. Jadi masuk ke dalam melalui junctional epithelium, ya, yang terpisah dari permukaan gigi. Respon jaringan inflamasi epithelium terjadinya suatu pocket, ya, dan akan merusak, kalau lebih lanjut akan merusak membran-membran periodontalnya dan tulang alveolarnya. Tingkat kerusakan jaringan tidak bersifat konstan, tetapi episodik. Yang dimaksud di sini setiap episode terjadi, ya. Mulai dari gingivitis ringan awal, lanjut, kemudian terjadi plak gingival meluas ke daerah apikal, ya, menembus junctional epithelium, kemudian langsung ke membran-membran periodontalnya. Dan ini betul-betul memerlukan suatu perawatan yang lebih serius, ya. Oke, lanjut. Prognose penyakit periodontal. Ada beberapa prognosenya. Excellent prognosis, good prognosis, ya, fair prognosis, ya. Fair prognosis itu kemungkinannya bisa sembuh, kemungkinannya tidak, ya, akan melanjut. Yang jelek prognosis, poor prognosis, prognosisnya jelek, ya, dan juga questionable. Jadi prognosisnya masih dipertanyakan, bisa sembuh atau tidak. Hopeless prognosis, ya, prognosis tanpa harapan. Ini berdasarkan dari Carranza et al, ya, pembagian tentang faktor kesembuhan, prognosenya bagaimana pada penyakit periodontal ini. Dibagi 6, ya, dari excellent sampai hopeless prognosis, ya. Lanjut.
Ya, ini kita bagi menjadi simple gingivitis, acute gingival inflammation, chronic non-specific gingivitis, conditional gingival pembesaran ya, gingival enlargement, dan scorbutic gingivitis ya. Lanjut. Ini Anda harus paham betul ya. Kemudian diklasifikasi berdasarkan pada anak berdasarkan beberapa hal yang disebut prepubertal periodontitis ya. Prepubertal itu sebelum pubertas ya. Kemudian yang disebut localized aggressive periodontitis yaitu secara lokal dan general aggressive periodontitis ya. Jadi keseluruhan rongga mulut bisa terjadi secara general. Jadi Anda harus tahu ini klasifikasinya ya. Prepubertal, localized agresif, dan general agresif ya. Ini mungkin nanti akan keluar di apa? UAS Anda. Oke, lanjut. Ya, gingivitis pada masa gigi sulung ya. Jadi ada beberapa hal tanda-tanda klinisnya, ada 4 hal. Ini saya tidak perlu membacakan ya, Anda bisa baca sendiri. Oke, lanjut. Ya, ini ada gambaran yang awal, moderate, dan advance ya. Oke, lanjut. Terapinya biasanya meningkatkan DHI, kontrol oral hygiene, dan SRP ya. Yaitu pembersihan semuanya pakai scaling, pakai apa ya. Lanjut. Ini rheumatic herpetic gingivostomatitis. Ini disebabkan oleh herpes simplex ya. Jadi Anda bisa baca semuanya sendiri, macam-macam penyakit pada jaringan periodontal ya. Lanjut. Ya, ini gambaran foto-fotonya ya. Lanjut. Pubertal gingivitis pada masa pubertal ya. Ini ada gambaran lainnya ya. Biasanya hal ini nyeri ya. Pubertal gingivitis dan semuanya peningkatan oral hygiene dan lain-lainnya bisa akan menyembuhkan. Lanjut. Ya, ini terapinya ya. Faktor lokal, sikat gigi dengan baik, closing, suplemen nutrisi, dan kalau sudah dewasa muda, ini karena makin lama makin hilang karena efek hormonalnya sudah meredah ya. Faktor pubertalnya, faktor hormonalnya juga mempengaruhi. Oke, lanjut. Erupsi ya, pada waktu erupsi di permanen ini bisa hilang sendiri. Jadi kuncinya adalah di oral hygiene semuanya. Ya, lanjut. Ya, terapinya biasanya obat kumur dan pemberian antibiotik atau antiinflamasi itu belum diperlukan kalau tidak terjadi secara berat ya. Biasanya irigasi aja H2O2 atau chlorhexidine dan obat-obat kumur dan oral hygiene kita tingkatkan akan hilang sendiri. Lanjut. Ya, ini yang penting ya. Necrotizing ulcerative gingivitis ini biasanya disebabkan oleh faktor-faktor kemiskinan ya. Faktor-faktor masyarakat yang kurang diuntungkan ya. Ini biasanya sakit sekali ya. Dan ini biasanya sudah terjadi pembengkakan ke seluruh gingivanya
dan sangat bau biasanya. Dipijat aja mereka masih teriak-teriak ya sakit, dan biasanya kita anjurkan untuk MRS, masuk menginap di rumah sakit untuk menghilangkan faktor-faktor infeksinya tersebut. Ya, lanjut. Ini ada manajemennya ya. Anda pelajari manajemennya. Biasanya kalau sangat-sangat parah ya, kita masukkan ke rumah sakit dulu dan kita rawat selama 1 minggu biasanya. Karena biasanya kalau di rumah saja tidak akan efektif. Ya, lanjut. Ya, jerat indus gingivitis hipoplasia karena obat-obatan ya. Pada epilepsi ya, penggunaan obat-obatan penetion, siklosporin, imunosupresan ya, nifedipin ya. Oke, lanjut. Terapinya biasa scaling, polishing, pembersihan, peningkatan oral hygiene, kalau perlu ada gingivektomi dan lain-lain ya. Pada epilepsi biasanya terjadi gusi yang bengkak-bengkak ya, bendol-bendol gitu, biasanya kita melakukan eksisi ya. Pada melakukan gingivektomi untuk mengatur, membuang jaringan-jaringan tidak normal. Biasanya obat-obatan epilepsi ini harus rutin ya. Oke, lanjut. Ya, ini biasaan melalui bernafas melalui rongga mulut ya, biasanya pada open bite anterior, pada daerah-daerah anterior yang terkena ya. Terapinya hilangkan kebiasaan buruk, yaitu jangan ngowos saja ya. Oke, lanjut. Skorbutik karena defisiensi vitamin C ya. Lanjut. Pada anak itu biasanya tidak banyak ya, tapi karena faktor-faktor yang tertentu ya, dan ini harus hati-hati kalau periodontitis pada anak ya. Bisa satu gigi, single gigi bisa keseluruhan. Ya, ini harus, kalau sudah begini harus kita lebih hati-hati dan harus ada foto, dan juga setelah terjadi kehilangan tulang normalnya dan kedalaman dengan probing bisa lebih dari 3 mili. Lanjut. Lanjut, Mbak. Periodontitis Periodontitis pada anak. Masih di tempat saya masih. Udah kamu lanjutkan. Prepubertal ya. Periodontitis prepubertal. Periodontitis yang terjadi sebelum pubertas ya. Ini karena faktor-faktor bakteri biasanya. Ya. Oke, lanjut. Lemot ya. Lemot sekali. Belum, Mbak ya? Oke, kelihatannya jaringannya lemot sekali ya. Ini Safira belum yang berubah. slide sebelumnya. Periodontitis prepubertas. Lanjut, Mbak, lanjut. Bisa. Wih, ini kelihatannya lemot sekali nih. Masih banyak slide-nya.
Mbak Safira, halo. 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 Karin, suara saya dengar. Iya, Prof, terdengar. Ini Safira kelihatannya lemot ini, faktor Mohon, jaringan. mohon izin, Prof. Oh ya, jaringan saya agak kurang stabil. Oke, kalau begitu Saya lanjut kelihatannya nih, Prof. ya. Oke, mungkin bisa saya akhiri ya perkuliahan sehari ini. Saya mungkin harus ke fakultas ini. Dan tolong yang lain Anda pelajari ya. Untuk slide-nya tolong dibagikan ya, Safira. Halo. Safira. Karin, dengar suara saya? Iya, Prof, terdengar. Ini Safira. Mungkin saya akhiri aja sekian ya. Anda pelajari melalui slide saja. Dan kita bikin foto yuk untuk laporan. Iya, baik, Prof. Saya mohon izin foto ya, Prof. Ya, oke.